Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi itu. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kelangkaan BBM di SPBU swasta, kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifa dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Hadisti, apakah benar di sana BBM kosong? Ya, selamat siang. Betul sekali bahwa salah satu SPBU swasta milik Shell Indonesia yang berada di kawasan Menteng, Jakarta ini masih mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Dan situasi langka atau tipisnya bahan bakar minyak ini kabarnya sudah terjadi sejak dari Agustus 2025 lalu. Di mana untuk produk Shell dengan jenis Super, V-Power dan juga V-Power Nitra Plus hingga saat ini masih kosong atau mengalami kelangkaan hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dan tadi dari pantauan kami di SPBU milik Shell Indonesia yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ini memang terlihat situasinya berbeda dari biasanya, di mana secara hampir keseluruhan layanan pengisian bahan bakar minyak ini tidak tersedia, artinya masyarakat tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar dengan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Namun untuk jenis diesel ini masih tersedia. Hingga tadi kami melihat sendiri situasinya di SPBU Shell ini, untuk karyawan memang ini hanya terlihat 1 hingga 2 orang saja, karena memang akibat dari langkanya bahan bakar di Shell Indonesia ini membuat perusahaan ini terpaksa harus melakukan penyesuaian operasional, di mana penyesuaian yang dimaksud ini adalah penyesuaian jam kerja, kemudian juga terpaksa harus merumahkan pegawainya karena memang untuk layanan tidak tersedia secara penuh. Dan meski begitu juga untuk operasional ini masih tetap berlangsung di SPBU untuk sejumlah fasilitas dan juga layanan lainnya, seperti fasilitas tambahan lain seperti sel Shell, kemudian juga sel recharge, bengkel, dan juga pelumas sel, serta juga bahan bakar yang masih tersedia yakni jenis diesel. Namun untuk 3 bahan bakar seperti Super, V-Power, dan juga V-Power Nitra Plus hingga saat ini masih dalam kondisi yang kosong hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, di mana memang untuk penyebab dari kelangkaan bahan bakar minyak di perusahaan swasta, salah satunya Shell ini,
Disebutkan akibat perusahaan pengolah BBM ini tidak mendapatkan kuota bahan bakar tambahan, di mana ini juga diduga dipicu karena perubahan peraturan pemerintah terkait periode importasi, di mana sebelumnya perusahaan swasta pengolah BBM ini bisa melakukan impor dalam 1 tahun sekali, namun mekanismenya ini berubah sejak 26 Februari 2025 dengan impor dalam waktu 6 bulan sekali, dan kemudian juga harus dievaluasi dalam 3 bulan sekali. Situasi inilah yang membuat Shell Indonesia ataupun juga perusahaan pengolah bahan bakar swasta lainnya mengalami kelangkaan atau sulit untuk mempertahankan pasokan BBM-nya. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Ya, menurut Kepala Bapisus Aris Marsudianto, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ya, bisa kabar Presiden Prabowo Subianto kembali melantik menteri kembali mencuat. Kursi Menko Polkam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi. Info yang beredar, hari ini Presiden Prabowo akan kembali melantik sejumlah menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto, kursi Menko Polkam dan Menpora akan diisi orang yang berkompeten. Marican Niago masuk di list reshuffle besok, Pak, itu? Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya. Hak prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya, Pak. Apa? Tentang reshuffle ya jangan tanya saya. Tapi besok ada undangan jam 2 Pak di sini pelantikan. Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Menceknek aja itu ya. Diskusinya udah sejauh mana, Pak? Menko Polhukam sama Menpora Bapak ikut? Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya. Itu hak prerogatif beliau. Ada, Pak ya? Ada berarti? Berarti ada. Enggak ada tadi. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya. Energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Ya tergantung kebutuhan kan dan Pak Presiden kan untuk mendapatkan calon yang tepat putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya kita tunggu aja, as soon as possible. Masih banyak Pak calonnya Pak di Politik atau ini Pak. profesional Pak? Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang yang kompeten lah. Oke, terima kasih ya semuanya. Bapak. Bisa Kepala Bapisus Aris Marsudianto buka suara terkait isu Cawapres pada Pilpres 2024 akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya ramai di medsos, sosok Mahfud MD diisukan akan menduduki kursi kosong Menko Polhukam. Ramai isu Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 akan masuk Kabinet Merah Putih dan menduduki kursi kosong Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Isu itu muncul dari unggahan di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal Twitter dari akun @PaulJokesID yang menulis info terkini sepertinya bakal ada Cawapres 2024 yang akan bergabung kabinet. Terkait hal itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menegaskan bahwa urusan Menteri Kabinet Merah Putih sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Nantilah, itu urusan kan cuma ada Pak Mahfud berarti ya Pak? Karena kan Caimin kan udah masuk kabinet. Nah ini gimana nih Pak Mahfud ini Pak? Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan itu. Kabarnya ini ada pelantikan yang masuk. Ya nanti kita lihat aja, ya, nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya, nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polhukam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, siapapun dari mana asalnya. Sementara itu saat ditanya apakah Kepala Bapisus sempat diajak berbicara mengenai sosok calon Menko Polhukam, Aris hanya mengiyakan namun tetap tidak merinci lebih jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk figur untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Ya, sejumlah nama dinilai netizen potensial mengisi kursi tersebut dan berikut daftarnya.
Pertama Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024. Yang kedua ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Kabinet Merah Putih. Ketiga Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih. Keempat Hadi Cahyanto, Menko Polhukam 2024. Kelima Gatot Nurmantio, Panglima TNI periode 2015 hingga 2017. Keenam Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021 hingga 2022. Dan yang ketujuh, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para Ya, pemirsa, setelah viral, Wali Kota Prabu Mulih Arlan muncul ke publik dan meminta maaf, Togi. Ya, dan lewat unggahan di media sosial, Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 karena telah melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan, membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan berita pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoaks. Ini adalah berita hoaks. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Pernyataan yang sama juga disampaikan PLT Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih, A. Darmadi. Ia mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak terkait dengan perkara anak wali kota. Tidak, ya. Jadi artinya mutasi itu adalah salah satu arahan pimpinan agar kegiatan di SMP 1 lebih cepat lagi, lebih responsif lagi dalam terutama melayani masyarakat. Sementara itu, Ajudan Presiden Prabowo Rizky Irmansyah turut bersuara terkait kasus ini. Dalam akun media sosialnya, Rizky menyatakan kasus antara wali kota dan kepala sekolah telah selesai. Sebelumnya, viral di media sosial, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot setelah menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota.